Tak ingin kehilangan untuk yang kedua kalinya, Davin menangis di hadapan Ariana dan meminta untuk berpacaran secara resmi, tidak kontrak lagi. Dan kalau bisa, dia mau Ariana menjadi satu-satunya wanita yang berada di sisi dia sampai dia mati. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang Lain yang tayang pada hari ini. Mimpi buruknya Davin itu menandakan lagi ya guys ya, kalau memang Davin secinta itu sama Ariana dan setakut itu kehilangan Ariana. Sampai ke bawah mimpi itu berarti kan udah sangat amat terlalu dalam gitu cintanya ya guys ya. Jadi di mimpi tersebut memang Davin tengah mengadakan pesta di hari ulang tahunnya. Dan jujur cukup kaget juga sih karena gak ada Ariana gitu di acara tersebut. Tapi tiba-tiba Nadine masuk, teriak-teriak, Pak Davin, Ariana kecelakaan. Sehingga membuat Davin traumanya jadi langsung kembali. Betapa sedihnya kehilangan orang yang dicintai itu tuh sangat amat terasa di mimpi tersebut. Sehingga di saat bangun dari mimpi, Davin langsung menghubungi Ariana dan mempertanyakan kabar Ariana di malam itu juga. Dan memastikan juga ya guys ya kalau Ariana itu baik-baik saja. Dan sebenarnya kan Ariana baik-baik aja ya guys ya. Dia mengangkat teleponnya Davin, kemudian dia mengatakan kalau dia nggak kenapa-napa. Ya di situ Ariana juga ya setengah sadar lah ya, karena dia sudah tertidur gitu ya, kemudian terbangun karena teleponnya Davin. Dan di sini Ariana jadi merasa makin bersalah gitu guys sama Davin, karena Davin aja tuh mimpiin dia gitu, sedangkan dia memanfaatkan Davin. Jadi dia tahu gitu seberapa tulus Davin itu sama dia gitu. Dia tuh ngerasain banget. Dan Ariana merasa sangat amat semakin bersalah gitu, karena sampai sekarang ya dia hanya bisa memanfaatkan Davin doang. Dengan cinta Davin yang luar biasa sama dia, ketulusan dan kebaikan Davin yang luar biasa juga sama dia, itu membuat Ariana tuh jadi merasa jahat banget gitu sama Davin gitu. Kayak yang mempermainkan hatinya Davin banget. Dia gak menyangka sekali kalau dia sebegitu jahatnya gitu sama Davin. Sehingga Mimin berharap banget ya guys ya, tanpa harus Ariana ngomong kepada orang-orang terdekat dia, bahkan itu sama Nadine, bilang sama Davin, jujur sama Davin, kenapa dia harus memanfaatkan, harus deket sama Davin, karena apa dan untuk apa. Karena Mimin yakin dengan kejujuran Ariana sama Davin, itu semua pasti akan dimaklumi sekali sama Davin. Ini udah mulai kemana-mana nih jujur alur ceritanya. Bukan alur ceritanya sih sebenarnya kemana-mana ya. Maksudnya ya si Karenina aja tuh sekarang sudah mencari informasi tentang Ariana. Karena memang dia curiga banget gitu dengan Ariana ini. Siapa sih Ariana? Katanya dia kuliah di luar negeri. Bahkan si Nadine juga kenal sama profesornya, ditanyain. Ternyata profesornya nggak kenal dan nggak tahu gitu kalau si Ariana itu adalah murid dia atau siswa dia atau mahasiswa dia waktu itu gitu. Sehingga ini yang akan menjadi ketakutan kita juga ya guys ya, karena ya jika orang-orang ini lebih tahu dulu kalau Ariana ini pembohong dan diaduin kepada Davin, ya tentu nanti Ariana yang bakalan jelek namanya gitu. Makanya Ariana jangan sampai telat gitu ya. Sekarang dia memang merasa bahagia banget bisa mempermainkan dan membalaskan dendam orang-orang yang memang ingin dia balaskan dendamnya gitu. Dia sekarang berhasil meneror Pamela, meneror Karenina, meneror Bima gitu ya.
Tapi di sisi lain ya dia juga nggak sadar kalau dia tuh sedang dicari tahu banget gitu sama si Karenina tentang siapa dia, asal usulnya dari mana gitu ya. Jadi ini kalau menurut Mimin, Ariana benar-benar harus hati-hati banget lah gitu. Jangan sampai ceroboh, jangan sampai gampang ke-trigger juga gitu ke depannya ya. Karena sekarang ini kalau Mimin lihat mulus sekali lah gitu. Cara Ariana untuk bisa balas dendam ya. Dan Mimin berharap sekali mudah-mudahan saja ini akan berdampak baik juga gitu. Udah kelihatan kan sebenarnya kalau Ariana ini sudah banyak yang berusaha untuk ya membongkar kebusukan dia lah gitu, membongkar identitas dia lah gitu ya. Dan sebelum itu semua terbongkar, ya tentu yang paling baik Ariana jujur sama Davin. Mumpung Davinnya juga lagi cinta-cintanya sama Ariana gitu. Gak tau lah nanti Davin akan menerima atau enggak ya. Tapi setidaknya kejujuran itu tuh sangat amat diapresiasi pastinya oleh Davin. Kalau Davin tahu gitu ya Ariana ini memanfaatkan dia, mungkin dia kecewa. Tapi ketika Davin tahu niatan Ariana untuk memanfaatkan dia itu ya untuk balas dendam gitu ya atas kesakitan yang dirasakan oleh Ariana selama ini, ya Mimin yakin itu akan dimaklumi sekali oleh Davin. Bahkan mungkin Davin pun akan membantu Ariana untuk balas dendam. Jujur masalah Nadine nih guys sekarang, banyak orang yang bertanya-tanya gitu, Nadine ini beneran baik atau enggak sih? Ya, pasti bukan hanya Mimin yang mempertanyakan hal tersebut gitu. Kalian semua pasti juga seperti itu. Karena bisa dibilang kalau Nadine ini tuh perfect banget lah sebagai sahabatnya Ariana. Dan Nadine juga kan yang membantu Ariana gitu sepenuhnya untuk bisa balas dendam seperti ini gitu. Banyak orang yang menyangka kalau Nadine ini melakukan ini semua karena ingin menutupi kebusukan dia gitu. Tapi banyak juga yang bilang mungkin saja Nadine ini adalah anak kandung dari Pak Karno. Lah, apa iya gitu ya guys ya? Apa masuk di akal nih alur ceritanya seperti itu gitu. Dan kalau memang Nadine yang ternyata otak atau dalang di balik itu semua, buat apa Nadine melakukan itu? Apakah ada hubungannya dengan Bima lagi? Atau memang ada hubungannya dengan Pak Karno? Jadi sebenarnya inti dari semuanya itu siapa yang dendam sama Asti dan pengen melihat Asti ini hancur? Ya kan? Dan buat apa gitu? Kalau Asti ini meninggal dunia, ya apa keuntungan bagi mereka? Ya kan? Ya kalau cuma untuk bisa mendapatkan suaminya Asti secara leluasa, kayaknya nggak mesti menghabisi nyawa Asti deh, ya kan? Karena uangnya Asti kayaknya juga seperti itu gitu. Kayaknya Asti ini tuh baik banget loh, dan dia pasti nggak akan juga gitu untuk misalnya nih Bapak Karno ini butuh uang yang banyak, misalnya ya. Atau si Asti juga Nadine juga membutuhkan uang yang banyak atau bantuan dari Asti. Asti ini orang baik loh, jadi dia pasti akan membantu gitu. Jadi ya nggak masuk akal aja kalau orang-orang ini berusaha untuk menghabisi nyawanya Asti kalau bukan karena hal yang memang harus ditutupi. Nah kok Mimin jadi kepikiran ya guys ya, kalau ini semua adalah dalangnya tuh Pak Arya Pramudia. Loh, kenapa ya Mimin jadi kepikiran? Gini loh guys, coba deh kalian pikir ya. Sebelumnya Mimin pernah berteori juga kalau Arya Pramudia itu sepertinya adalah ayah kandung dari Ariana. Karena kita ngelihat kalau Asti maksudnya ya, Asti itu punya berkompeten gitu ya di bidang bisnis, ya kan?
dia jadi Ariana aja dia tahu gitu taktik bisnis agar Ricewell itu bisa maju itu seperti apa, ya kan? Dan sayangnya Asti itu bukanlah merupakan anak di luar nikah, atau ya bisa dibilang bukanlah anak sah gitu ya dari Arya Pramudia. Karena mungkin saja Arya Pramudia ini pernah melakukan hal yang ya bisa dibilang pelecehan terhadap ibu kandung atau ibu Ismi, ibu dari Asti. Sehingga ya dia takut kalau tercium publik gitu ya, dan akan menjelekkan nama Vistara Group. Jadi dialah yang menyusun semua sehingga ya dia tampak tidak melakukan apapun. Nah, apakah mungkin guys? Coba tulis di kolom komentar deh, teori kalian tuh seperti apa atas kematian Asti ini? Siapa kira-kira dalang di balik kematian Asti ini? Udah gak sabar banget untuk nonton, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.